Do you believe in wonders? In the warmth that touches your heart? Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat, bahagia di rumah, dan jangan lupa untuk In the wind that brings joy to your soul? memakai masker, menjaga jarak, It's a dan calling mencuci which tangan. starts you on a journey, Untuk awakens all of your pertemuan kali senses, ini, silahkan kalian lihat video ini dulu ya. there are smiles and laughter, embracing and welcoming. Your heart leaps. Kira-kira dari video ini, apa sih yang bisa To a kalian land that takes you tangkap? in its heritage, Apa sih yang bisa kalian analisis? in the richness of its Coba culture, kalian deskripsikan di kolom in the komentar liveliness of di its bawah. people. Excitement, waves of never-ending challenges, taking you deeper. Further, Kalian lihat video tadi, kita akan belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika, yaitu tentang faktor penyebab keberagaman Indonesia. Bersama saya, Fitri Utami, atau biasa yang kalian panggil Miss Tami. Yuk kita lihat apa aja sih faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Nah, nonton video lebih lanjut, tolong bantu Miss ya untuk di like, comment, share, and subscribe videonya. Nah, langsung kita belajar tentang keberagaman masyarakat Indonesia, terutama faktor-faktor apa aja sih? Yuk, langsung. Keberagaman masyarakat Indonesia ini mempunyai tujuan pembelajaran. Yang pertama itu mendeskripsikan tujuan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat ideologi Pancasila. Dan yang kedua, mendeskripsikan faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kira-kira bisa jawab di kolom komentar. Dan kemudian, mengapa sih keberagaman itu sangat penting? Sangat penting untuk Indonesia terutama. Nah, kalian bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini di kolom komentar dengan mencantumkan nama dan kelas, kemudian jawabannya. Dan selanjutnya, ini itu untuk Indonesia, Unity in Diversity. Nah, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, selanjutnya, persatuan dan kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika adalah semangat persatuan, adalah cara, kesatuan adalah tujuan. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semangatnya bangsa Indonesia nih. Makanya di dalam landasan hukum di Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkanlah Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai semboyan bangsa Indonesia. Nah, sedangkan persatuan dan kesatuan ya terdapat di sila Pancasila ya. Kira-kira sila berapa? Hayo. Nah, persatuan ini adalah cara dan kesatuan adalah tujuan. Video ini Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina.
Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya Indonesia. Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk. Kehadiran tidak pernah untuk mengancammu. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, Perbedaan warna kulit. perbedaan kepercayaan. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. Saya menolak untuk diamkan. Ketidakadilan yang dibiasakan. Perlakuan yang dibedakan. Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan. Tunjukkan mukamu, wahai individu-individu congkak yang merasa setara dengan Tuhan. Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami. Tapi camkan ini! Kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu. Saudara ini sudah lama tertidur pulas. Bangun! Ayo bangun! Dengarkan suaranya. Di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih, warna. Sampai akhir hidupku. Saya Indonesia. Kami Indonesia. Indonesia. Lihat video tersebut, kalian apa sih yang dirasa? Perbedaan jelas. Apa sih perbedaan itu? Perbedaan, ada yang berbeda warna kulit, rambut, agama, suku, budaya, dan kesenian. Banyak sekali keberagaman masyarakat Indonesia. Makanya Indonesia itu adalah negara multikultural. Nah, faktor keberagaman masyarakat Indonesia ini ada beberapa faktornya. Yang pertama, karena kodrat Tuhan Yang Maha Esa. 2, letak strategis wilayah Indonesia. 3, kondisi negara kepulauan. 4, perbedaan kondisi alam. 5, transportasi dan komunikasi. Yang keenam, penerimaan perubahan. Yang pertama ada kodrat Tuhan. Kodrat Tuhan Yang Maha Esa, yaitu keberadaannya memang ada dari kuasa Tuhan sebagai sebuah karunia. Jadi, keberagaman ini bukanlah suatu disintegrasi atau perpecahan, melainkan adalah sebuah integrasi atau persatuan dan kesatuan. Dan selanjutnya ada kondisi alam. Kondisi alam, kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, hewan yang hidup, dan sebagainya. Seperti tadi di video awal, kalian melihat kondisi alam yang begitu indah. Ada yang pantai, ada yang pegunungan, ada yang di lembah, dan ada di kawah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, transportasi dan komunikasi. Transportasi dan komunikasi merupakan kemajuan
transportasi dan komunikasi mampu mempengaruhi sebuah keberagaman. Letak strategis wilayah. Letak Indonesia berada pada jalur perdagangan Indonesia sehingga mengalami yang namanya pernikahan campuran. Ada yang keturunan campuran, seperti yang kalian lihat video sebelumnya. Warga Indonesia, pribumi, saya Cina. Nah, kalian lihat perbedaan warna kulit, rambut, bentuk wajah, dan lain sebagainya. Tapi apa? Mereka tetap warga negara Indonesia. Selanjutnya ada kondisi kepulauan. Nah, kondisi kepulauan ini merupakan negara Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik berpisah-pisah. Dan yang terakhir, penerimaan perubahan. Sikap masyarakat terhadap suatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Nah, ini merupakan faktor keberagaman di Indonesia. Jadi ada kodrat Tuhan, kondisi alam, transportasi komunikasi, letak strategis wilayah, kondisi kepulauan, dan penerimaan terhadap perubahan. Selanjutnya, sampai sini. Silahkan komen di bawah. Nanti insya Allah kalau Miss lihat, insya Allah Miss akan langsung dibalas pertanyaannya. Dan jika tidak